Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Baiklah teman-teman semuanya, teman-teman Senin Legi ya. Video kali ini yaitu video jawaban ya, jawaban untuk yang namanya Mbah Ngadino ya. Mbah Ngadino yang ada di Bogor ya teman-teman ya. Untuk Mbah Ngadino ya, Mbah Ngadino ini dia punya perusahaan yang namanya itu di bidang ini teman-temannya, di bidang plastik ya, perusahaan pembuatan plastik gitu ya. Namun saat ini usahanya Mbah Ngadino itu diambil alih ya, diambil alih oleh temannya sendiri, teman yang dulu pernah menjadi karyawan di tempatnya itu ya teman-temannya. Itu teman-temannya, ini perusahaan plastik ya. Mbah Ngadino ini sekarang usianya 67 tahun ya teman-teman ya, yang ada di Bogor gitu ya. Jadi di sini kemarin itu menanyakan gitu ya, menanyakan ya, usaha saya sekarang itu diambil alih oleh teman yang pernah diajak kerja gitu ya teman-teman ya. Itu oleh temannya sendiri gitu ya. Dan sekarang teman itu mengambil alih perusahaan plastik milik Mbah Ngadino nih tadi teman-teman ya. Itu Mbah Ngadino yang ada di Bogor tentunya. Nah, ini untuk teman-teman semuanya. Jadi video kali ini saya memberi judul ya teman-teman ya, atau untuk tema kali ini atau bahasan kali ini saya itu akan memberikan yang namanya itu dengan sebutan eling, sabar, narimo ya teman-teman ya. Eling itu gimana, sabar itu gimana, dan eling apa yang namanya narimo itu gimana ya teman-teman ya. Jadi untuk Mbah Ngadino itu kan kemarin itu cerita ke saya, itu sudah sekitar 10 tahun ya teman-temannya, perusahaan plastiknya itu diambil alih oleh temannya ya, oleh temannya itu sudah sekitar 10 tahun gitu ya teman-temannya. Udah sekitar 10 tahun sekarang ini teman-teman ya. Jadi sekarang itu Mbah Ngadino ini kemarin cerita itu menjadi gembel gitu teman-teman ya. Menjadi gembel gitu ya. Maksudnya ya dibilang ya kelantang-kelantung ya nggak punya rumah gitu teman-temannya. Itu tidurnya di emperan toko. Yang dulunya itu Mbak Ngadino ini pemilik perusahaan ya, perusahaan plastik, sekarang itu tidurnya itu di emperan toko. Itu teman-temannya. Dan semuanya itu dari keluarganya pun sudah, ibaratnya itu sudah nggak mau ngopenin gitu teman-temannya. Dari Mbak Ngadino ini. Jadi Mbak Ngadino ini kan punya 4 orang anak. Punya 4 orang anak gitu teman-temannya. Dan istrinya itu entah kemana gitu teman-teman. Akhirnya ditinggal oleh keluarganya. Dan sekarang ini Bang Adino ya sendirian, tidur sendirian gitu ya. Hidup sendirian gitu. Tidurnya di emper-emper toko. Nggak punya rumah. Yang dulunya itu kehidupannya mewah ya, punya mobil, punya segalanya gitu ya teman-temannya. Karena usahanya ini diambil alih ya, maksudnya ya diambil secara paksa lah gitu ya. Karena kalau ceritanya dari Bang Adino itu semua surat-suratnya ya, surat-surat isinya itu udah dibalik nama gitu ya, oleh temennya sendiri, oleh temen yang dulunya temennya itu dulunya kan pengangguran teman-temannya, karena diajak kerja sama, kemudian dikasih modal ya sama Mbah Ngadino, diajarin cara bikin plastik dan lain sebagainya. Nah setelah dia itu sudah mahir, Mbah Ngadinonya Mbah Ngadinonya ini disentil itu ya, disentil dari perusahaannya sendiri. Dan semua surat-surat dokumen-dokumen itu sudah atas nama temennya itu tadi, itu teman-teman ya. Dan sampai-sampai Bang Adino ini dilaporkan ke polisi gitu teman-teman, karena melakukan yang namanya itu korupsi ya di perusahaan itu tadi. Itu teman-teman, itu ceritanya dari Bang Adino, padahal perusahaan itu milik Bang Adino, bukan milik temannya itu tadi. Dengan kesabarannya Bang Adino ya, dengan keikhlasannya ya, akhirnya ya udah gitulah. Mbah Ngadino nggak mau ribet orangnya gitu ya, nggak mau ribet kan gitu, yang penting itu punya saya gitu kan. Tapi kalau udah diambil orang ya udahlah, wallah alam katanya. Itulah, ini cerita dari Mbah Ngadino. Jadi untuk teman-teman ya, teman-teman itu di sini saya bahaskan tentang yang namanya itu eling, sabar, narimo. Sabar itu gimana ya? Pokoknya eling, eling dulu teman-temannya. Eling, eling maksudnya ya ingatlah, ingat, ingat dengan keadaan kita gitu ya teman-teman. Kita ini siapa, itu yang namanya ingat ya teman-teman ya. Ingat sama yang diciptakan, maksudnya ingat sama yang menciptakan kita gitu teman-teman. Pokoknya yang namanya Senin Legi itu harus seperti itu, harus yang namanya eling, sabar, narimo. Sabar ya, harus sabar, sekuat apapun ya harus sabar teman-teman ya. Karena tidak semua orang itu bisa yang namanya tuh megang sabar, itu memang berat teman-teman ya. Tapi ada keindahan-keindahan tertentu di dalam lingkaran-lingkaran sabar itu tadi teman-teman ya. Orang sabar pasti disayang oleh Allah. Memang benar teman-teman ya. Tapi memang di dalam kehidupannya itu ya memang seperti itu, akan selalu dikucilkan gitu ya, akan selalu dimusuhi dan lain sebagainya.
yang namanya itu eling, sabar, nerima. Kemudian menerima itu gimana? Ya menerima aja, ikhlaskan aja gitu teman-teman ya. Pokoknya diikhlaskan aja, apapun itu ikhlaskan aja, walaupun kita rugi atau gimana sudah ikhlaskan aja. Karena apa? Jangan sampai diri kita itu tersiksa, jangan sampai kita itu terbebani ya, gitu ya. Gitu teman-teman, jangan kita itu ya pokoknya kalau sebisa mungkin Senin Legi itu harus bisa itu tadi, harus bisa sabar, nerimo. Yang namanya Senin Legi itu memang orangnya itu memang sudah ditakdirkan untuk menjadi orang sing nerimo. Ditakdirkan memang orang yang disabarkan untuk eling gitu ya teman-teman ya. Bab eling itu bagaimana? Eling sama sesama, eling sama yang uh, menciptakan kita ya, eling sama sesama gitu ya, sesama manusia itu ya teman-teman ya. Ini untuk Mbah Ngadino ya teman-teman ya. Karena kalau memang sudah diambil orang biasanya itu ya memang nggak bisa kembali teman-teman ya. Sulit untuk bisa diambil kembali, diambil alih kembali gitu teman-teman. Kalau kita itu nggak punya modal yang kuat untuk mengambil lagi, untuk mengambil yang namanya perusahaan itu, udah ikhlaskan aja teman-teman ya. Plongkan aja apa yang ada di dalam hati ini, sakitnya seperti apa ya, ruginya seperti apa, udah kita plongkan aja. Kalau kita masih menyimpan hal-hal dendam ya, hal-hal sakit hati dan sebagainya, itu sama juga kita itu menyimpan yang namanya energi negatif di dalam diri kita, dan itu justru malah akan mempersulit kita gitu teman-teman ya, akan menyulitkan kehidupan kita sendiri gitu teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman, untuk semuanya, untuk Bang Adino ini ya, ini saya cuman bisa ngomong ya teman-teman ya, buat Bang Adino ini tadi ya, itu tadi cukup diikhlaskan aja. Kemarin pun sudah saya sampaikan seperti itu, saya memang sudah ikhlas mas gitu ya. Saya udah ikhlas, sudah saya ikhlaskan semuanya lah, mau diambil alih terserah lah gitu. Yang jelas kata dia kan, dia itu nggak bisa ngapa-ngapain kalau nggak ngerampas punya saya. Dia itu sampai sekarang pun pasti akan tetap menjadi gembel gitu ya teman-temannya. Udah saya tolong mati-matian, sudah saya modalin gitu ya. Justru malah yang menolong ini malah disentil gitu ya, malah dicampakkan itu teman-temannya. Ini cerita dari Mbah Ngadino. Jadi itu teman-teman ya, buat teman-teman semuanya, khususnya untuk teman-teman Senin Legi ya, harus tetap eling ya, sabar, nerimo gitu ya teman-teman ya, harus dipahami. Eling itu yang gimana gitu ya, sabar itu ya gimana gitu ya teman-teman ya, nerimo itu yang gimana. Itu ya teman-teman ya. Memang sih kalau untuk menghadapi semuanya itu memang kita marah sih pasti marah itu ya teman-teman ya. Tapi kalau kemarahan Senin Legi itu masih bisa dikontrol, masih bisa berpikir lebih jernih. Itulah kelebihan dari seorang Senin Legi itu, seperti itu teman-teman ya. Walaupun dihianati ya, walaupun pokoknya disakitin seperti apa, Senin Legi ini masih bisa memaafkan gitu ya. Ya teman-teman ya, masih bisa memaafkan gitu, masih bisa, maksudnya gimana ya? Masih bisa memaklumi, iyalah mungkin marah hanya sekedarnya aja gitu ya teman-teman ya. Masih bisa memaaf, namun ya semua itu tidak bisa untuk melupakan begitu saja ya teman-teman. Memaafkan ya memaafkan, tapi kan nggak semuanya itu bisa untuk melupakan gitu teman-teman ya. Mungkin ya ingat, hanya sebagian pasti nangis gitu ya, ingat aduh kok aku sampai kayak gini ya, aku sudah nolong dia lah gitu teman-teman. Biasanya itu Senin Legi itu seperti itu. Itu ya teman-teman ya, ini saya salut ya buat Mbah Ngadinonya. Pokoknya saya sungguh luar biasa ini Mbah Ngadino ya. Karena apa? Dia punya perusahaan yang besar gitu, diambil oleh orang, temannya sendiri, diambil alih oleh orang yang pernah menjadi teman kerjanya ya, yang sama-sama, maksudnya itu membangun perusahaan itu sudah besar, dan akhirnya Bang Adinonya sentil gitu ya teman-temannya. Tapi Bang Adinonya nih orangnya nerimo teman-teman ya. Sampai dilaporkan ke polisi pun ya gitu teman-temannya, tetap menerima gitu teman-temannya. Ini yang namanya Bang Adino. Dia tidak mau aju banding maksudnya mencari pengacara untuk ini, untuk itu. Tidak mau, Bang Adinonya itu nggak seperti itu. Dia tuh nggak mau ribet. Yang namanya Bang Adino tuh orangnya tuh nggak mau ribet gitu teman-teman ya. Jadi kalau nanti lapor polisi walah tambah ribet mas. Gitu katanya kan. Malah justru nanti butuh biaya banyak begini-begini, perusahaan saya tetap nggak bisa balik. Karena apa? Bang Adino ini nggak pegang suratnya. Maksudnya suratnya itu udah diambil, apa namanya ini, udah dibalik. Maksudnya nama pemiliknya itu udah dialihkan, udah dibalik ya gitu sama temannya itu tadi. Itu teman-temannya ini buat Mbah Ngadinonya gitu teman-teman. Walaupun sekarang ini itu kehidupannya itu hanya numpang-numpang gitu ya, hanya tidur di emperan toko, tapi Mbah Ngadino ini merasa lebih nyaman ya, merasa lebih tenang ya gitu ya, lebih tenang, nggak ada yang ganggu gitu teman-temannya, nggak ada yang ngerusui gitu teman-teman. Maksudnya ini Mbah Ngadino ini tadi, saya lebih tenang, lebih plong gitu kan, daripada yang kemarin itu
banyak urusannya gitu ya teman-teman, yang beginilah banyak utangnya lah, yang apalah gitu ketika dia punya perusahaan itu tadi teman-teman. Ini buat Mbah Ngadinonya. Makanya kemarin pun cerita ke saya itu nangis ya ketawa itu Mbah Ngadinonya gitu teman-teman ya. Kok begini ya yang namanya Senin Legi ya gitu ya. Nggak ada yang belain, dari keluarga pun nggak bisa bela gitu teman-teman ya. Makanya di sini yang namanya Senin Legi itu orangnya kan mandiri. Yang namanya mandiri kalau mau punya usaha sendiri aja gitu, nggak usah ngajak-ngajak temen, nggak usah ngajak-ngajak orang atau yang namanya join atau yang namanya menerima investasi dan lain sebagainya tuh nggak usah teman-teman kalau untuk teman-teman Senin Legi. Karena apa? Senin Legi ini orangnya kan mandiri, semuanya itu berdiri sendiri, dari keringatnya sendiri, dari tenaganya sendiri, dari dananya sendiri, bukan dana-dana dari yang apa namanya investasi dan lain sebagainya. Senin Legi itu tidak seperti itu teman-temannya. Ini teman-temannya, jadi eling sabar nerimo, eling ya inget lah, oh ya saya dulu usahanya sendiri, oh ya saya itu kayak gini sendiri, semuanya sendiri, nggak ada yang bantu saya. Itu yang namanya eling ya, eling maksudnya eling ya, eling ya, eling karo sing gawe urip ibaratnya gitu ya teman-teman. Ingat sama yang ngasih rezeki gitu teman-teman ya. Makanya di sini untuk Senin Legi semuanya itu harus banyak-banyak mendekat diri sama Tuhan. Itu teman-teman ya. Nah, yang kedua itu sabar. Sabar itu banyak. Bab sabar itu banyak, teman-teman ya. Sabar dalam hal apa? Sabar dalam hal ibadah, teman-teman. Banyak sekali kalau yang namanya sabar itu banyak sekali. Tentunya teman-teman sudah tahulah apa itu sabar. Kemudian nerimo, eling, sabar, nerimo. Ya, terima aja. Pahit, terima, manis, terima. Pokoknya diterima aja, teman-teman. Walaupun itu sakit, ya tetap diterima. Karena apa ya? Itulah perputaran yang namanya itu perputaran hidup. Garis yang memang harus dijalani ya memang seperti itu, nggak usah ngerusuloh gitu ya teman-teman ya, kok aku gini ya, kok gini ya Allah, kan gitu teman-teman. Pokoknya dinikmatin aja, memang perputarannya seperti itu, ya udah itu teman-temannya. Toh besok kalau kita meninggal juga kita sendiri teman-teman, nggak ada yang harus kita bawa, nggak mungkin kita bawa mobil, nggak mungkin kita bawa uang, itu teman-temannya. Jadi eling sabar nerimo itu teman-teman. Allah itu lebih suka orang yang eling, lebih suka orang yang sabar, lebih cinta dengan orang sing nerimo. Itu teman-temannya buat teman-teman semuanya. Kan ini kemarin itu yang namanya Bang Adino itu kan berbagi cerita itu ya teman-temannya. Berbagi cerita itu kehidupannya ini cerita semuanya gitu. Kadang-kadang dia ngambil nasi di tempat sampah itu teman-temannya demi menghidupi kehidupannya dia sendiri, karena nggak ada beban lagi, nggak ada yang harus dia tanggung lagi, karena anak-anaknya juga sudah meninggalkan dirinya karena kehabisan harta bendanya itu habis dan sekarang usianya tuh 67 tahun gitu ya. Tapi di sini yang kita ambil apa nama teman-temannya, kita ambil ilmunya dari Bang Adino ini tadi ya. Dulu ketika dia itu melimpah ya, punya harta ini, punya harta itu, semua kekayaannya itu ada, dia tuh lupa, jarang melakukan yang namanya jarang sholat itu teman-teman ya. Jarang beribadah itu teman, fokus ke usaha itu aja, fokus kerja terus gitu teman-temannya. Tapi setelah ini alhamdulillah rajin puasa ya, sholatnya itu alhamdulillah sudah nggak seperti dulu, maksudnya lebih rajin puasa, lebih rajin ibadahnya lebih kencang lagi gitu teman-teman, lebih dekat lagi. Bahkan kemarin tuh nangis, alhamdulillah kok malah saya itu lebih merasa dekat dengan Allah ketika saya sudah diambil semuanya ya, kekayaannya, harta bendanya sudah diambil semuanya, dia merasa masih punya Allah. Kemarin itu dia merasa kayak jauh dengan Allah gitu ya teman-temannya. Seperti itu yang disampaikan oleh yang namanya Mbah Ngadino. Mungkin itu ya teman-teman ya yang saya sampaikan. Begitu juga dengan Mbah Ngadino ya, yang terima kasih yang sudah cerita-cerita ke saya tentunya di channel Nurinaya ini tentunya teman-teman ya. Dan sekali lagi saya mohon maaf apabila di dalam penyampaian ini mungkin masih plegak-pleguk ya, masih banyak, tentunya masih plegak-pleguk dan masih banyak kekurangan dan kesalahannya. Tidak luput itu adalah dari kata-kata saya sendiri. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu.